Salam saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada pada hari ini, tetaplah mengutamakan Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, pada hari ini saya akan membawa kita untuk melihat hal-hal yang mendukung pertumbuhan kerohanian kita. Yang pertama adalah kerendahan hati. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara-saudari, dari ayat-ayat ini bahwa hidup dengan rendah hati di hadapan Allah sangat perlu bagi pertumbuhan kerohanian dan juga untuk kita terus mentaati firman-Nya. Saudara-saudari, biarlah melalui kehidupan kita terus mau belajar dan juga menjadi orang yang mau mendengar kata orang lain dan mempercayai rencana dan juga kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seterusnya, adanya campur tangan Tuhan dalam proses pertumbuhan kerohanian kita. Hal yang kedua yang kita belajar yaitu kesalehan. Orang yang hidup di dalam dosa jelas tidak dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memerintah para pengikut-Nya agar mereka belajar dan mengikuti teladan-Nya. Mengikuti Dia berarti hidup saleh, hidup sebagaimana Ia hidup. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Semua orang yang berjalan di dalam jalan Allah mengetahui bahwa jalan itu membawa kita semakin dekat kepada hatinya, kepada kehendaknya, dan kasihnya. Itulah pertumbuhan. Jika kita ingin tetap bertumbuh, maka seumur hidup kita harus hidup saleh. Itu perkara yang kedua yang kita belajar. Saudara-saudari, perkara yang ketiga, yang terakhir yang kita belajar pada hari ini yaitu kebijaksanaan. Amsal 14 ayat 18. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Saudara-saudari, pertumbuhan dikaitkan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memerintah dan mendisiplinkan diri sendiri dengan menggunakan akal. Dengan demikian berarti melatih diri untuk mengambil keputusan dan membuat penilaian yang bijak. Kebijaksanaan berkaitan juga dengan sikap kita terhadap pengetahuan. Amsal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Dan juga seterusnya kita melihat daripada Amsal 15 ayat 31 dan juga 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, beroleh akal budi. Jadi saudara-saudari, itulah 3 perkara yang kita belajar pada hari ini. Sebagai orang yang percaya yang baik, haruslah kita bertumbuh di dalam kerohanian kita dengan sikap kerendahan hati, kesalehan, dan juga kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati.